Assalamualaikum guys. Ibu akan membaca buku Zuhud seperti Rasulullah. Kita buka dari halaman 1 ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Zuhud seperti Rasulullah. Berdagang Nabi jalani sejak lama. Banyak pembeli yang puas karenanya. Dijualnya barang apa adanya. Barang laris, untung pun banyak tak terkira. Nabi dahulu itu berdagang. Karena Nabi dagangnya jujur dan apa adanya, maka barang Nabi laris. Kita buka halaman selanjutnya. Ya teman-teman. Khadijah, saudagar Mekah paling kaya, menikah dengan Rasulullah, manusia mulia. Diserahkannya harta kepada suami tercinta, namun Rasulullah tetap hidup sederhana. Biarpun Khadijah menyerahkan hartanya kepada suaminya yang sangat kaya raya, tapi Nabi tetap hidup sederhana. Kita lanjut halaman berikutnya teman-teman ya. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi tidak tinggal di rumah mewah. Begitu sederhana rumah Rasulullah, hanya cukup untuk sholat dan tidur saja. Nabi itu rumahnya nggak gede. Nabi itu rumahnya sederhana, cukup untuk sholat dan tidur. Lanjut. Ada orang yang beriman karena harta. Terkejut ia melihat Nabi hidup sederhana. Ia pun cintai Islam tiada terkira, melebihi cintanya terhadap harta dan dunia. Ada cerita ini, orang yang beriman karena harta, kemudian melihat kehidupan Rasulullah yang sangat sederhana. Orang itu pun cinta Islam tiada terkira, melebihi cintanya terhadap harta dan dunia. Kita lanjut halaman berikutnya teman-teman. Seorang peminta-minta datangi Nabi. Dengan ikhlas Nabi sedekahi. Besoknya ia datang lagi. Aku tak punya apa-apa hari ini, kata Nabi. Kalau mau ambillah yang kau mau. Jadikan itu utangku. Kelak akan kubayarkan untukmu. Begitu mulia sifat Nabi. Beliau tidak punya uang pun tetap bersedekah. Kita harus mencontoh sikap Nabi yang demikian itu. Kita halaman selanjutnya ya teman-teman. Nabi memilih hidup sederhana. Tiada barang berharga di rumahnya. Aku khawatir saat nanti meninggal dunia, hartaku tidak sempat kuinfakkan semua. Begitu sabda Nabi. Kenapa Nabi hidup sederhana? Karena Nabi khawatir saat meninggal dunia hartanya tidak sempat diinfakkan. Itu makanya Nabi selalu hidup sederhana. Halaman selanjutnya ya teman-teman. Tikar alas tidur Rasulullah amat kasar permukaannya. Setiap malam Nabi tidur hingga berbekas di pipinya. Padahal jika Nabi meminta, Allah ciptakan gunung emas untuknya. Kenikmatan hidup yang diminta bisa Allah kabulkan segera. Sampai-sampai Nabi tuh kalau tidur pipinya merah enggak berbekas. Bekas apa? Ini kena tikarnya. Karena Nabi tidak pakai kasur yang sangat empuk, sangat sederhana sekali. Sedangkan kita tidurnya di kasur, makanya kita harus banyak bersyukur. Kita halamannya selanjutnya ya teman-teman. Umar menangis suatu ketika melihat keadaan Rasul tercinta bersinggasanakan tikar biasa, padahal Rasulullah manusia paling mulia.
melebihi para raja di dunia. Sahabat Umar menangis melihat Rasulullah ketika berkunjung di rumahnya, karena rumahnya cuma beralaskan tikar, padahal Rasulullah adalah manusia paling mulia. Tapi Nabi tidak pernah apa? Tidak pernah malu. Nabi tidak pernah ingin menjadi orang yang mewah, hidup bermewah-mewahan, cukup sederhana. Itulah sifat Nabi. Kita halamannya selanjutnya ya, sama 18 sampai 19 ya, sampai halaman terakhir teman-teman ya. Sebuah mantel dihadiahkan, senang hati Rasulullah kenakan. Seseorang memintanya sebagai kafan, dengan ramah Rasulullah berikan. Rasulullah itu mempunyai mantel, tapi ada sahabatnya yang kepingin. Enggak, sahabat Nabi, ada yang kepingin mantelnya itu. Dengan ramahnya Rasulullah memberikan mantel itu. Mantel itu semacam jaket yang tebal. Nih. Halamannya selanjutnya ya teman-teman. Nanti kalau kalian kasih air masih lama kok. Ajal Nabi segera tiba. Berwasiatlah Nabi kepada istri tercinta. Jualah baju besiku segera, infakkanlah hasilnya. Nabi pun wafat tidak tinggalkan apa-apa kecuali Al-Quran dan As-Sunnahnya. Ketika Nabi Rasulullah akan